Rocky Gerung, Bobi sebentar lagi tersangka. Tetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Nomor 2, Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian Saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY selaku Direktur PTRN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi. Apakah Topan Ginting ini akan menggulung Bobi Nasution? Topan itu seperti badai gitu ya, dan ini mungkin saja terjadi. Nah, yang kita tunggu adalah keberanian dari KPK. KPK ini kan selama ini diasosiasikan, dipersepsikan masyarakat dalam tanda kutip orangnya Jokowi, padahal ya tidak bisa begitu juga karena presidennya sekarang adalah Prabowo Subianto. Nah, stigma negatif terhadap pimpinan KPK sekarang ini diuji, apakah KPK berani memanggil Bobi dan mentersangkakan Bobi. Pada saat Bobi terlibat dalam kasus Blok Medan yang sudah diungkap di persidangan waktu persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah, Bobi aman-aman saja. Mungkin waktu itu karena mertuanya masih jadi presiden, sekarang kan tidak. Nah, ini saya kira momentum terbaik bagi KPK untuk menunjukkan independensinya, untuk menaikkan kembali marwah KPK menjadi institusi yang tidak tebang pilih dengan memanggil dan mengkaitkan operasi pencurian uang rakyat, uang negara ini dengan Bobi Nasution sebagai gubernur. Saat ditanya kemungkinan meminta keterangan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait OTT di Mandailing Natal, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bilang masih berkoordinasi dengan PPATK ke siapa saja uang korupsi itu mengalir. Gubernur sebagai atasan bisa saja dimintai keterangan terkait OTT itu. Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada satu orang demi mengusut tuntas kasus korupsi itu. Saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberi keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga, Pak. Tudingannya Bapak panjang, Pak Wagub katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada Gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan seperti itu? Bukan jadi hukum aja nanti dilihat. Politik kita tuh kalau nggak Gibran sekarang ada Bobi mah bukan topik dia. Nggak apa dia? Ya, ntar lagi tersangka kan? Oh serius bang? Ya kan udah dipanggil KPK. Belum dipanggil, berpotensi dipanggil.
Itu kata-kata kedai kopi begitu, kata lembaga survei. Kata lembaga Intel, pasti tersangka gitu. Mau aparatnya turunan nomor layer nomor 2, nomor 3 orang dia bagaimana, Pak? Nah, terus kalau jadi Bobi bisa tersangka. Terus habis Bobi tersangka akan kena keluarga Jokowi yang lain nggak? Keluarga Jokowi akan kena kalau Presiden Republik Indonesia nomor 8 memutuskan akan melakukan radical break. Nah itu. Apanya brain rot tuh? Radical brain. Itu semacam. Itu kan sama-sama kontroversi tuh. Ya. Radical brain sama brain rot tuh. Nanti biar kita lihat bahwa kemana nanti alat bukti ini akan mengarah. Memang kalau nanti mengarah kepada beberapa pihak, ya tentunya akan dipanggil. Tapi setidak-tidaknya panggilan tersebut juga tidak harus dinyatakan bahwa seorang dipanggil itu akan menjadi tersangka juga, bahwa proses pemeriksaan daripada seseorang menjadi saksi dalam perkara tersebut adalah memang untuk konteksnya untuk melengkapi berkas perkara, sehingga berkas perkara itu menjadi lengkap, duduk masalahnya itu menjadi terang benderang, sehingga oleh karena itu didapatkan suatu konstruksi hukum yang tepat dan akurat. Balik ke keluarga Jokowi, jadi emang itu sengaja ditarget atau nggak sengaja ditarget sih? Siapa? Itu Bobi. Bukan nggak sengaja ditarget, memang ada potensial untuk jadi tersangka karena itu kasus yang udah diintai oleh media massa dari awal. Kan yang pertama kali survei Bobi itu potensi untuk melakukan korupsi dalam kebijakan kan kedai kopi kan. Tahu aja dia. Kalau bicara soal Topan Ginting, itu orang yang kemudian sangat dekat dengan Gubernur Bobi. Bahkan dari hasil riset teman-teman, termasuk saya juga, beliau justru, Topan Ginting ini, itu sempat menjadi sekda wali kota Medan pada saat Gubernur Bobi waktu itu masih menjadi wali kota Medan. Dan dibawa ke pemerintah provinsi untuk menjadi kepala dinas PUPR. Orang dekat, apakah pertanyaannya? Gubernur Bobi terancam? Apa judulnya tadi? Orang dekat ditangkap, Gubernur Bobi terancam? Tanda tanya. Saya justru menyatakan Bobi pasti aman. Pasti aman? Pasti aman. Jadi saya berharap Pak Mardiansyah, Pak Norman, dan Pak Ariel Juragan harusnya saya duduk sebelah sana. Nggak pasti aman nih, maksudnya apa nih? Alasannya gimana? Jadi Bobi lahir jadi pemimpin yang kondisi tidak memungkinkan orang menangkap orang seperti Bobi. Gimana? Ya, kondisi hukum yang tidak memungkinkan orang menangkap orang posisi seperti Bobi. Nggak mungkin menangkap seorang gubernur. Ini saya coba untuk menggali nih. Kan gubernur mungkin aja ditangkap. Jadi kenapa Gubernur Bobi tidak mungkin ditangkap? Ada 5 alasan kenapa Bobi saya menyatakan aman. 1, hampir semua orang dekat kekuasaan, nanti saya ceritakan faktanya, itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Itu 1. Dan Bobi termasuk orang dekat kekuasaan. Dia mantu Presiden Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo. Tadi sebutkan siapa yang tidak pernah tersentuh hukum. Nanti saya ceritakan satu demi satu. Oke, silakan. Yang kedua, bahwa tidak akan bisa menyentuh orang yang menyumbang kepada kekuasaan, menyumbang suara, menyumbang dana, menyumbang lain, itu tidak pernah kesentuh. Nanti saya kasih contoh. Dan sepertinya korupsi ini termasuk itu. Yang ketiga, dia tidak akan menyentuh orang yang jadi kacung oligarki, tidak akan pernah kesentuh. Saya kasih contoh aja. Jadi Bobi tenang aja, kalau belum rekreasi lah keluar negeri sama istri sama anak-anak. Kepala desa Kohot saja, kepala desa loh, sudah ditangkap dibebaskan karena dia kacung oligarki. Oligarki ini maksudnya pengusaha besar. Ya, pengusaha besar yang menyembah kekuasaan. Kasus Kohot itu adalah, yang supaya publik paham, itu adalah orang yang memagar laut di PIK 2. Dan sekarang udah ditangkap pun dibebaskan. Jadi apalagi Kades Kohot sekarang bebas ya? Iya, apalagi Bobi gubernur.
bukan kepala desa loh. Ya. Yang keempat, tidak akan menyentuh para buzzer kekuasaan, tidak akan menyentuh. Dan yang kelima adalah ini KPK yang menangani. KPK itu masih di ujung telunjuk Jokowi. KPK masih di ujung telunjuk Pak Jokowi. Ya. Ada argumentasi soal itu? Orang masih yang menunjuk pimpinan KPK ini Jokowi. Yang kedua, pimpinan KPK itu polisi aktif. Jadi kalau macam-macam bisa diremot dari Trunojoyo. Dari Trunojoyo? Dari Trunojoyo bisa remote. Pengamat politik, Rocky Gerung, berbicara terkait dugaan keterlibatan menantu mantan Presiden Jokowi, Bobi Nasution, dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara. Dikatakan Rocky, posisi Bobi saat ini tidak lagi sekadar menjadi bahan perbincangan publik, tapi sudah diambang status hukum yang serius. Bobi sekarang bukan topik lagi, sebentar lagi tersangka. Kak dipanggil KPK, ujar Rocky dikutip dalam kanal YouTube @HenrySatrio_Official, tanggal 13 Juli tahun 2025. Ia juga menyindir perbedaan cara membaca kasus ini antara lembaga-lembaga berbeda. Bila survei masih sebatas berpotensi, maka intelijen sudah punya simpulan yang lebih tajam. Kalah kata-kata kedai kopi, lembaga survei, berpotensi tersangka. Tapi kalau lembaga intelijen, pasti tersangka, tegas Rocky. Rocky bahkan menyebut bahwa Gubernur Sumatera Utara ini memang tidak sengaja ditarget, melainkan sudah menjadi perhatian publik dan media sejak awal. Bobi bukan sengaja ditarget, memang ada potensi untuk menjadi tersangka. Karena itu kasus yang sudah diintai media massa dari awal, terangnya. Lebih jauh, Rocky menyinggung kemungkinan bahwa setelah Bobi, bisa jadi anggota keluarga Jokowi lainnya juga akan terseret, tergantung pada sikap pemimpin berikutnya. Keluarga Jokowi akan kena kalau Presiden RI nomor 8 memutuskan akan melakukan radical break, tandasnya. Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahayan, membongkar terkait langkah cepat KPK dalam menggelar OTT itu. Ia menyebut bahwa penindakan di Medan semestinya merupakan bagian dari operasi yang telah lebih dulu dipantau dan dirancang oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, namun KPK justru lebih dulu bergerak. Saya dapat info kalau OTT Medan Sumut itu awalnya sudah dirancang Jakgung, kata Ferdinand di X @Ferdinand_Empu, tanggal 1 Juli tahun 2025. Ferdinand bilang, operasi itu sudah menjadi target pengawasan Kejagung dalam beberapa waktu terakhir. Namun, ia menduga adanya kebocoran informasi yang membuat KPK tiba-tiba bertindak lebih cepat. Sudah dipantau beberapa waktu, tapi bocor dan tiba-tiba KPK geruduk duluan, ucapnya. Ferdinand bahkan secara terbuka mempertanyakan motif di balik langkah cepat KPK, mengaitkannya dengan upaya untuk melindungi Gubernur Sumut, Bobi Nasution yang merupakan menantu mantan Presiden Jokowi. Apakah KPK mendahului untuk mengamankan sang mantu, cetusnya. Ferdinand tidak kuasa menahan emosinya dengan memberikan kritik keras terhadap lembaga anti rasuah tersebut. KPK memang ternak Mulyono,